Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika SMA di kelas 12. Baiklah anak-anak itu yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan coba membahas tentang materi jarak titik ke titik dalam ruang dimensi 3. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep jarak titik dengan titik. Selanjutnya, peserta didik dapat menerapkan konsep jarak titik dengan titik sesuai dengan karakteristik permasalahan yang akan diselesaikan. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat merancang masalah nyata menggunakan konsep jarak titik dengan titik, serta menyelesaikannya menggunakan sifat dan aturan yang sudah dipelajari. Nah, untuk mencapai tujuan ini, tentu saja kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan jarak. Sering sekali dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar kata jarak. Ya, mungkin kalian berangkat dari rumah ke sekolah juga sering ditanya, berapa sih jarak dari rumah kalian ke sekolah? Namun dalam jawabannya selalu saja bingung gitu ya. Jadi di sini kita harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan jarak dan apa yang dimaksud dengan lintasan atau jarak tempuh. Nah, perhatikan permasalahan berikut. Di sini setiap pagi atau setiap hari Bintang itu berangkat sekolah dengan berjalan kaki dan melewati rumah Vita. Nah, ini rumah Bintang, ini rumah Vita, ini sekolah. Jarak rumah Bintang terhadap rumah Vita itu 30 meter, sedangkan jarak dari rumah Vita ke sekolah itu adalah 40 meter. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, berapa sih jarak tempuh yang dilalui oleh Bintang saat berangkat sekolah? Selanjutnya, berapa sih jarak rumah Bintang terhadap sekolah? Nah, di sini kita identifikasi dulu, jarak rumah Bintang terhadap rumah Vita itu kan 30 meter. Selanjutnya jarak rumah Vita terhadap sekolah itu 40 meter. Di saat kita disuruh mencari berapa jarak tempuh yang dilalui oleh Bintang, artinya kita harus mengukur berapa jarak yang sudah dilewati oleh oleh Bintang. Jadi lintasannya harus kita hitung. Artinya jarak tempuh Bintang pada saat berangkat sekolah itu berarti merupakan penjumlahan lintasan. Dari rumah Bintang terhadap rumah Vita ditambah rumah Vita terhadap sekolah. Artinya 30 meter ditambah 40 meter yaitu 70 meter. Nah, ini yang disebut dengan jarak tempuh, yaitu panjang lintasan yang sudah dilewati. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, apakah ini sama dengan pertanyaan yang pertama? Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaan yang kedua itu berapa sih jarak rumah Bintang terhadap sekolah? Yang harus kita hitung adalah jarak rumah Bintang terhadap sekolah. Apakah sama dengan jawaban yang pertama? Kita cek dulu ya, kita identifikasi dulu di sini. Jarak rumah Bintang terhadap Vita itu 30 meter. Jarak rumah Vita terhadap sekolah itu 40 meter. Pertanyaannya, berapa jarak rumah Bintang terhadap sekolah? Apakah punya solusi yang lain di sini? Apakah sama dengan yang tadi lintasan? Oke, ternyata untuk menentukan jarak rumah Bintang terhadap sekolah itu kita punya cara yang lain, yaitu tarik garis dari rumah Bintang terhadap sekolah. Nah, ini garis lurus ini menandakan jarak rumah Bintang terhadap sekolah. Lalu bagaimana kita mengukur jarak rumah Bintang terhadap sekolah? Nah, kita lihat di sini, kita buat sebuah analogi. Itu kita buat segitiga yang bisa membantu kita dalam menentukan jarak rumah Bintang terhadap sekolah. Nah, segitiga apa ini yang terbentuk? Nah, kita cek di sini, misal segitiga A, B, C, dan ternyata siku-siku di B. Artinya, segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku. Dan pada saat kita ketemu dengan segitiga siku-siku, dua sisinya sudah diketahui, maka sisi ketiga ini mudah untuk kita tentukan, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Betul sekali ya, teorema Pythagoras. Nah, dari sini maka bisa kita dapatkan jarak rumah Bintang terhadap rumah sekolah itu adalah garis AC.
Nah, garis AC ini adalah garis di depan sudut siku-siku atau biasa kalian kenal sebagai sisi miring. Nah, sehingga rumusnya teorema Pitagorasnya berlaku AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat, atau AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kita substitusikan nilainya. AC sama dengan akar 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. Berarti akar 900 tambah 1600, jadi AC-nya adalah akar 2500. Artinya AC adalah 50. Nah, dari sini maka bisa kita dapatkan bahwa jarak rumah bintang terhadap sekolah itu ternyata hanya 50 meter. Nah, artinya bahwa jarak dengan jarak tempuh itu berbeda. Kalau jarak tempuh itu jarak yang dilewati, sementara jarak itu adalah lintasan terpendek yang bisa kita dapatkan dengan cara menghubungkan dua objek. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, apa yang dimaksud dengan pengertian jarak. Nah, selanjutnya kita coba mantapkan pemahaman kita. Misal di sini ada titik A, selanjutnya ada titik B. Dan kita diminta menentukan jarak titik A terhadap B. Jadi, untuk menentukan jarak itu, kita buat garis lurus yang menghubungkan antar dua objek tersebut. Jadi, jaraknya adalah garis AB. Nah, di sini ada sebuah bidang yang panjang kotaknya atau lebar kotaknya itu satu satuan. Berarti untuk menentukan jarak dari titik A ke B, yaitu garis AB, cukup kalian hitung berapa kotak yang dilewatinya. Nah, ini lihat ada 5 kotak. Itu artinya jarak titik A ke B itu adalah garis AB, yaitu 5 satuan. Nah, mudah ya. Nah, sekarang kita ke berikutnya. Misal di sini ada titik P, selanjutnya ada titik Q, sama kita diminta menentukan jarak PQ. Nah, berarti cukup tarik garis dari P ke Q. Nah, kita lihat ada beberapa kotak yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, itu menandakan jarak titik P terhadap Q. Nah, ada berapa ini? Ada 7 ya. Berarti jarak titik P ke Q adalah 7 satuan. Nah, mudah ya untuk menentukan jarak itu. Nah, kita ke contoh ketiga. Misal di sini ada titik X, selanjutnya ada titik Y. Nah, berapa sih jarak antara titik X ke Y? Nah, sama. Di sini juga kita buat garis lurus, yaitu dari X ke Y. Nah, sekarang kita lihat. Untuk menentukan jarak X ke Y, apakah bisa kita hitung kotaknya secara langsung? Nah, tentu saja ini agak susah ya, karena menghitung kotaknya itu tidak seperti contoh pertama dan kedua. Kalau contoh pertama dia horizontal, mudah. Contoh kedua dia vertikal, juga mudah. Tapi kalau ini kan miring nih, jadi kita susah membuat atau menghitung secara langsung. Nah, pada saat kita mendapatkan sebuah garis yang baru dan tidak bisa kita tentukan jaraknya secara langsung, maka di sini kita butuh bantuan, yaitu dengan menggunakan segitiga. Segitiga apa? Segitiga siku-siku. Oke, jadi sekarang kita buat segitiga siku-siku yang memuat XY. Nah, kira-kira kemana? Boleh ke atas, ke sini segitiganya, boleh ke bawah. Nah, kita buat segitiga dari X, selanjutnya segitiga atau ambil garis dari Y. Nah, sehingga di sini ada perpotongan di titik Z. Nah, jadi ada XZ dan YZ. Dan siku-sikunya di Z. Nah, bagaimana kalau sudah terbentuk segitiga siku-siku? Lihat, XZ ini bisa kita tentukan berapa jaraknya, yaitu dia 6. YZ juga bisa kita tentukan, yaitu 8. Sehingga untuk mendapatkan XY ini mudah, karena ada dua sisi yang sudah diketahui. Karena dia segitiga siku-siku, berarti kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, sekarang kita gunakan teorema Pitagoras. Lihat, ini adalah XY sisi di depan siku-siku. Berarti sisi miring atau hipotenusa. Jadi, jarak titik X ke Y itu adalah XY kuadrat sama dengan XZ kuadrat ditambah YZ kuadrat.
Nah, berarti akar dari XY kuadrat tambah YZ kuadrat itu adalah XY. Kita substitusikan nilainya. Akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Akar 36 ditambah 64 berarti akar 100. Akar 100 berapa? 10. Nah, artinya jarak titik E ke Y itu adalah 10 satuan. Nah, di sini untuk menentukan jarak itu ada yang bisa kita langsung tentukan nilainya, ada yang memang harus menggunakan bantuan yaitu sebuah segitiga. Nah, yang memudahkan itu adalah segitiganya segitiga siku-siku sehingga dalam penyelesaiannya nanti kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, baik sampai di sini bisa dipahami. Nah, kalau sudah difahami, nah kita lanjutkan ke bangun ruang ya atau dimensi 3. Nah, jarak titik ke titik pada bangun ruang. Nah, di sini kita buat sebuah kesepakatan dulu. Pada saat kita diminta menentukan jarak titik A ke titik B, misal ada titik A dan titik B, maka jaraknya itu adalah garis yang menghubungkan titik A terhadap B. Pada saat kita menentukan jarak titik tersebut di luar rusuk, maka gunakan segitiga siku-siku untuk membantu kita. Jadi kita lihat nanti buat segitiga siku-siku yang memuat garis AB tersebut. Nah, di sini ada sudah segitiga ABC, siku-siku di C, berarti jarak titik A ke B itu adalah panjang garis AB. Bagaimana menentukannya? Berarti jarak titik A ke B adalah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, berarti di sini kita buat teorema Pitagoras ya. Fokus di sisi depan siku-sikunya, sisi miring kuadrat ya ini. Nah, atau AB sama dengan akar AC kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, ini segitiga ini bisa macam-macam ya, tidak selalu ABC. Jadi kalian jangan menghafal rumusnya, tapi hafalkan atau pahami konsepnya, yaitu tentang teorema Pitagoras. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke dalam bangun ruang. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini diketahui ada kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya adalah 4 cm. Tentukan jarak titik A ke B, jarak titik D ke H, dan jarak titik B ke G. Nah, kita lihat di sini kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya ini semua 4 cm. Jadi artinya rusuk-rusuknya A, B, B, C, C, G, G, H itu semua 4 cm. Nah, kita coba selesaikan yang soal pertama dulu. Kita diminta menentukan jarak titik A ke B. Ini titik A, ini titik B. Berarti tadi sesuai dengan konsepnya bahwa untuk menentukan jarak titik A ke B, kita buat garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Nah, ini berarti garis AB. Nah, jadi jarak titik A ke B itu adalah garis AB. Nah, sekarang kita lihat apakah garis AB sudah ada panjangnya. Nah, garis AB ini merupakan rusuk dari kubus tersebut. Itu artinya panjangnya adalah 4 cm. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jarak titik A ke B itu adalah AB, yaitu 4 cm. Nah, mudah ya. Sekarang ke yang kedua. Jarak titik D ke H. Lihat, ini D, ini H. Gitu ya. Berarti jarak titik D ke H sama, kita buat garis yang menghubungkan dari D ke H. Tarik garis dari D ke H. Nah, kita lihat di sana ada garis DH. Garis DH pun sama, yaitu sebagai rusuk dari kubus tersebut. Sehingga jarak titik D ke H itu adalah DH, yaitu panjangnya 4 cm. Nah, jadi pada saat garisnya sudah diwakili oleh rusuk, kita nggak usah pakai segitiga, berarti jaraknya adalah rusuk tersebut. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, tentukan jarak titik B ke G. Nah, berarti kita buat segitiga garis dari titik B ke G. Ini B, ini G. Berarti
tarik garis dari B ke G. Nah, kita lihat di sana ada garis biru BG. Nah, jarak titik B ke G itu adalah garis BG. Nah, apakah garis BG sudah bisa kita tentukan secara langsung panjangnya? Nah, belum ada, karena garis BG itu bukan rusuk ya, tapi dia merupakan diagonal bidang pada kubus tersebut. Sehingga untuk mendapatkan BG, kita harus buat segitiga yang bisa menolong kita. Segitiga apa? Nanti segitiga siku-siku. Nah, kita lihat yang memuat BG, kita bisa buat segitiga kemana? Bisa ke BCG atau BFG. Nah, jadi ada dua segitiga yang bisa digunakan untuk menentukan BG. Nah, kita coba keluarkan segitiganya. Nah, lihat segitiga BCG. C itu di bawah ya, berarti dia siku-siku. BG itu yang akan kita cari. Nah, lihat lagi, apakah BCG sudah ada panjang sisi-sisinya segitiga tersebut? BC itu merupakan rusuk. Ya, BC itu merupakan rusuk, berarti dia nanti 4 cm. CG juga merupakan rusuk, berarti panjangnya 4 cm. Nah, artinya untuk mendapatkan BG, kita bisa langsung gunakan segitiga atau teorema Pitagoras. Berarti rumusnya adalah ya BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, selanjutnya kita substitusikan angka-angkanya. BG kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 4 kuadrat, boleh ya. BG kuadrat sama dengan 16 tambah 16, berarti BG kuadrat sama dengan 32. Nah, yang kita cari itu BG, berarti BG-nya adalah akar 32. Nah, bagaimana cara menentukan akar 32? Kita sederhanakan. 32 ini kita pecah menjadi bentuk perkalian, yang salah satunya bisa diakarkan. Berapa berarti 32 itu? 32 itu 16 dikali 2. Berarti akar 16 itu 4. Akar 2-nya tetap. Sehingga panjang garis BG itu adalah 4 akar 2. Artinya adalah jarak titik B ke G yaitu BG adalah 4 akar 2 cm. Nah, ini adalah cara untuk kita menentukan jarak titik terhadap titik pada ruang dimensi 3. Bagaimana? Mudah untuk difahami ya. Nah, jadi dalam menentukan jarak titik terhadap titik, dalam ruang dimensi 3 itu, kalian buat garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jika garis tersebut merupakan rusuk, berarti langsung bisa kita dapatkan nilainya. Tapi, jika garis tersebut bukan merupakan rusuk, maka kita harus membuat segitiga yang bisa membantu mencari panjang garis tersebut. Nah, segitiga yang bisa digunakan adalah segitiga siku-siku. Dan teorema yang bisa kita gunakan yaitu teorema Pitagoras. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, materi tentang jarak titik terhadap titik cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa difahami dan kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lain dalam yang bentuk permasalahan yang kontekstual. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.